kembali atau simpan ke dalam database from merupakan salah satu komponen penting dalam menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, saya akan mengimplementasikannya dengan ini. Kode ini saya copy dan saya coba di sini. Ya. Kita paste atau kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasil yang diberikan. Bisa kita ketik nama kita. Nah, ketika kita ingin menginputnya akan keluar nama kita adalah Adel. Nah, begitu untuk pemrograman selanjutnya bisa kita rubah-rubah lagi ya. Nah, contoh lagi yang kedua. Nah, bakal keluar nama kita sendiri. Nah, setelah itu kita lompat ke materi setelahnya, multi from handling dan from login. Ya. Nah, ini dia ya. Membuat halaman login yang berfungsi sebagai proses autentikasi pengguna. Login digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password yang benar yang dapat mengakses sistem. Materi ini menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi yang memiliki hak akses pengguna. Contohnya kita bisa mencobanya menggunakan ini. Ya. Nah, sama dengan sebelumnya, kita hapus dulu ini biar bisa masuk. Oke. Nah, bisa kita masukkan ke sini. Nah, bisa kita masukkan passwordnya ya. Tinggal kita mengklik login, dia bakalan masuk ke buku tamu ataupun halaman login sebelumnya ya. Cuman kita baru mencoba di awal-awalnya saja ya. Nah, kita loncat ke materi setelahnya. Ada from radio button ya. From radio button, check box, combo box dan text area. Radio button digunakan untuk memiliki satu pilihan. Checkbox digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Combo box digunakan untuk memilih data dari daftar yang tersedia, sedangkan text area digunakan untuk memasukkan teks dalam jumlah yang lebih panjang. Komponen text area digunakan untuk memasukkan teks dalam jumlah yang lebih panjang. Komponen-komponen ini sering digunakan dalam membuat formulir pendaftaran maupun aplikasi berbasis web. Contohnya ini ya. Kita coba. Oke. Nah, ini ya. Bisa kita masukkan. Nah, harus mati nih. Kita coba dulu. Oh, ini berarti gagal ya. Kalau kita masukkan kata sandinya yang salah, ya dia akan memberikan reaksi dengan login gagal. Begitupun sebaliknya, ketika kita memasukkan password yang benar, dia akan berhasil masuk ke situ ya. Nah, kita lompat ke materi selanjutnya, yaitu membuat aplikasi buku tamu berbasis web. Nah, ini beberapa caranya membuatnya ya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan login, menambahkan data tamu, mengubah data, menghapus data, serta melihat daftar tamu yang telah tersimpan di database. Nah, melalui proyek ini, mahasiswa belajar menggunakan HTML, PHP, dan MySQL menjadi satu aplikasi yang utuh. Nah, untuk buku tamu ini ya, ini banyak sekali yang udah saya buat buku tamunya. File-filenya banyak yang udah saya ini ya, ini banyak sekali ya. Out, ada include, ada ya. Nah, ini semua akan menghasilkan buku tamu. Nah, bisa kita langsung mengcopy ini dan langsung menempelkan di Google ya. Bisa kita langsung tempel di Google ini. Nah, ketika kita mengerunnya, dia langsung mengeluarkan hasilnya atau bisa login ke buku tamu tersebut dan bisa memilih beberapa halaman-halamannya ya. Nah, setelahnya adalah penanganan string dan tanggal. Nah, penanganan string dan tanggal ini
seperti mengubah huruf menjadi kapital, menghitung jumlah karakter, dan menggabungkan beberapa teks, ya. Beberapa teks. Selain itu dipelajari juga fungsi tanggal dan waktu untuk menampilkan informasi sesuai kebutuhan aplikasi, misalnya tanggal registrasi atau waktu login pengguna. Nah, di sini saya juga sudah mengetik beberapa kode yang memungkinkan kita melihat bagaimana reaksinya. Nah, di sini juga saya masih memakai PHP Sandbox, ya. Nah, ketika kita udah copy, kita langsung mempastenya di sini. Nah, maka akan keluar tanggal, fungsi tanggal, string, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita masuk ke materi setelahnya adalah file dan directory. Nah, pemrograman dapat membuat file baru, ya. Pemrograman ini file dan directory, ya. Pemrograman dapat file baru, membaca isi file, menambahkan isi file, mengubah nama file, hingga menghapus file yang tidak dapat diperlukan. Kemampuan ini sangat berguna dalam pembuatan sistem yang membutuhkan penyimpanan dan data selain database, ya. Contoh pengimplementasikannya adalah menggunakan PBO01. Ada banyak kode-kode yang udah saya ketik. Cuman saya akan menggunakannya, mencocokkannya dengan satu ini, ya. Saya masih menggunakan ini juga PHP Sandbox. Nah, ini kan keluar kan. Nah, bakalan menghasilkan mobil, warna mobil, pertama ganti warna mobilnya merah, mobil kedua. Nah, ini hasil dari pengimplementasiannya, ya. Kita loncat ke materi terakhir adalah apa ya? Nah, salah, yang pertama tadi ya, file dan directory. Contoh pengimplementasiannya ada file 01, menggunakan file 01. Sorry guys, ya. Nah, menggunakan file 01. Nah, di sini file 01-nya, ya. Kita copy, masuk ke sini. Nah, baru kita mencobanya. Nah, file berhasil dibuka. Berarti ketika kita mencoba mengimplementasikan file dan directory, ya, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, inilah hasil dari kode-kode yang ada di sini. Nah, begitupun untuk materi sebelumnya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, maksud dari ini adalah program dibangun menggunakan kelas dan objek, sehingga struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara dan mudah dikembangkan. Selain itu, dipelajari pula konsep, metode, dan properti konstruktor dan intratext yang merupakan dasar dalam pembangunan aplikasi PHP modern menggunakan framework seperti Laravel. Nah, contoh pengimplementasiannya adalah menggunakan PBO01 ini, ya. Nah, saya mencoba menggunakannya. Masih menggunakan ini, enter, execute. Nah, di sini mengeluarkan objek-objeknya, ya. Nah, contohnya properti, ada mobil, ada warnanya hijau, intinya beberapa yang keluar sesuai dengan yang ada kode di atas. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.